Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Om Kulun Basuki Langgeng. Para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada melalui channel Semesta TV, pada kesempatan malam hari ini para pemirsa, kami akan menayangkan materi yang sangat berbeda, materi yang sangat luar biasa sekali para pemirsa. Karena materi ini teman-teman yang masih berkesadaran materi, tapi tidak ada salahnya para pemirsa untuk melihat tayangan ini. Mungkin dari tayangan ini para pemirsa dapat informasi tambahan dari guru-guru yang lain. Karena materi ini pengenalan kesadaran materi, kesadaran energi, dan kesadaran ilahiyah. Karena kesadaran ilahiyah ini bisa dibahas dengan orang-orang yang sudah melampaui di kesadaran energi para pemirsa. Ikuti tayangan video kami, jangan jeda, ikuti sampai selesai biar tidak gagal paham. Melalui Semesta TV, salam sukses, salam terbaik bagi para pemirsa, salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Selamat menyaksikan. Malam itu begitu lengang, angin berhenti, dan dunia seperti menahan napas. Di antara sunyi itu, ada satu nama yang tak boleh diucapkan. Nama yang membuat para leluhur menunduk, karena di baliknya bersemayam kekuatan yang tak terlihat. Mereka percaya, siapapun yang memanggilnya tanpa adab akan membangunkan sesuatu dari balik tabir. Bukan wujud yang datang, tapi getaran yang membuat dada sesak, udara berat, dan hati bergetar tanpa alasan. Itulah sebabnya, orang tua dulu berbisik, jangan sebut namanya di malam sunyi. Namun larangan itu bukan tentang rasa takut, melainkan penghormatan. Sebab nama ini bukan milik kegelapan, tapi cahaya. Ia dijaga oleh para wali, dikenal hanya oleh jiwa yang bersih. Dan malam ini, kisah tentang nama itu akan perlahan kita buka, dengan hati yang tunduk dan pikiran yang jernih. The Power of Love, Semstap 69. Dalam catatan tua yang diwariskan lewat bisikan para guru, disebutkan bahwa dahulu setiap penjaga ilmu memiliki satu nama rahasia. Nama itu tidak tertulis di kitab manapun, karena ia bukan huruf, bukan bahasa, melainkan getaran. Ia hidup di dalam dada mereka yang telah menempuh laku panjang, puasa, tirakat, dan keheningan yang tak terputus oleh dunia. Dan ketika nama itu terucap dengan hati yang suci, alam seolah berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Namun bagi mereka yang tak siap, nama itu bisa menjadi beban. Sebab di dalam setiap panggilan, ada tanggung jawab untuk menanggung daya dari yang dipanggil. Itulah sebabnya, leluhur kita tidak mudah mengajarkan nama itu. Mereka hanya berkata pelan, ada nama yang tak perlu disebut, cukup dihormati dalam diam, karena bagi mereka, diam pun bisa menjadi bentuk doa. Di masa itu, manusia dan alam masih bersahabat. Gunung dianggap guru, laut dianggap penjaga, dan angin dianggap pembawa pesan. Maka, nama yang disembunyikan itu bukan milik makhluk, melainkan milik keharmonisan itu sendiri, nama yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Ketika disebut tanpa kesadaran, keseimbangan itu bisa terguncang. Leluhur paham, lidah manusia sering tergesa, sementara hati manusia sering keruh. Karena itu mereka menutup nama itu rapat-rapat, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka tidak menulisnya, tidak menyebutnya, hanya menitipkannya dalam kidung dan mantra yang terselubung makna. Dan hingga hari ini, nama itu tetap hidup, bukan di udara, tapi di dalam diri mereka yang tahu cara menunduk sebelum memanggil yang suci. Dalam perjalanan batin para wali dan leluhur, nama itu sering muncul bukan lewat telinga, melainkan lewat rasa. Ia datang dalam keheningan panjang, di antara sujud dan napas yang teratur. Tak ada suara, tak ada huruf,
hanya getaran yang membuat hati bergetar seperti disentuh sesuatu yang lebih tinggi dari cahaya. Mereka yang mengalaminya tidak menyebut, tidak membanggakan, hanya menangis dalam diam, karena tahu itu bukan sesuatu yang harus dimiliki, tapi dijaga. Sebagian orang mencoba mencari tahu, menanyakan nama itu, menggali dengan logika, namun semakin dikejar, semakin ia menjauh. Karena rahasia suci tak akan datang pada mereka yang ingin tahu, tapi pada mereka yang siap tunduk dan tenang. Leluhur kita menyebutnya sebagai asma yang bersembunyi di dada manusia, sebuah panggilan dari langit yang hanya terdengar oleh hati yang bening. Dan disinilah letak kebijaksanaan itu. Nama yang tak boleh disebut sejatinya bukan milik siapapun, melainkan cermin bagi mereka yang mencari makna hidupnya. Siapa yang mengenal dirinya dengan jujur akan mendengar gema nama itu dari dalam jiwanya sendiri. Bukan sebagai suara yang terdengar, tapi sebagai kesadaran yang menyala lembut, bahwa yang suci tidak perlu dipanggil, karena ia selalu hadir di dalam setiap napas manusia yang sadar. Para pemirsa, pada kesempatan pada malam hari ini saya didampingi orang yang sangat luar biasa sekali, yakni Raden Mas Subro Kastowen. Dan beliau adalah batik Madrim, karena bajunya beliaunya batik, kita sebut namanya batik Madrim. Beliau luar biasa sekali, sesepuh di wilayah Dalmarsi. Para pemirsa, semoga giat malam hari ini membawa wacana dan pengetahuan yang membangun jati diri dan meningkatkan kesadaran kita semuanya. Belajar mengenali jati diri, saya yakin panjenengan semuanya dan pemirsa yang di luar sana bisa menyikapi dari materi kami ini semakin dewasa dan kembalilah ke jati diri. Tetap di Semesta TV. Para leluhur selalu menunduk, bukan karena takut pada nama itu, tapi karena tahu apa yang mereka panggil bukan sekadar bunyi, melainkan cermin dari kebesaran yang tak mampu dijangkau manusia. Dalam setiap gerakan menunduk, tersimpan pengakuan bahwa manusia hanyalah debu di hadapan Yang Maha Cahaya. Mereka tidak menyebutnya dengan bibir, melainkan dengan hati yang bergetar, karena tahu bahwa menyebut tanpa adab sama artinya dengan menantang keseimbangan alam. Bagi para leluhur, menunduk adalah bentuk doa yang paling tua. Di saat manusia modern berdoa dengan kata, mereka berdoa dengan sikap. Kepala yang tertunduk menjadi lambang tawadu, kerendahan hati yang membuka gerbang rahasia batin. Di sanalah mereka merasakan kehadiran nama itu, bukan di udara, bukan di telinga, tetapi di antara jeda napas yang penuh kesadaran. Mereka tahu, nama itu tidak perlu dipanggil keras, karena yang suci tidak datang lewat suara, melainkan lewat getaran niat. Itulah sebabnya, orang-orang berilmu zaman dahulu selalu menjaga keheningan sebelum menyebut sesuatu yang agung. Keheningan adalah tempat nama itu bersemayam. Ketika hati tenang, barulah ia menjawab. Tapi bila hati bising, maka nama itu pergi. Dalam dunia yang semakin riuh seperti sekarang, kebiasaan menunduk dianggap tanda kelemahan. Padahal justru di sanalah letak kekuatan sejati. Leluhur menunduk bukan karena kalah, tapi karena sadar manusia tidak pernah bisa memegang cahaya dengan tangan. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuka diri, menunduk, dan membiarkan cahaya itu menyinari tanpa genggaman. The power of love. Ketika para leluhur menunduk, sejatinya mereka sedang berbicara dengan alam. Di dalam diam itu, mereka mengirimkan doa kepada langit dan menerima jawaban lewat getaran bumi. Menunduk bagi mereka adalah cara untuk menyamakan diri dengan tanah, tempat asal dan tempat pulang setiap jiwa. Maka setiap kali nama suci itu terlintas, mereka tunduk agar tidak meninggi, sebab yang tinggi hanyalah Dia yang menciptakan. Tidak ada kesombongan dalam gerak mereka, hanya kesadaran bahwa pengetahuan tanpa kerendahan hati hanyalah kesia-siaan. Leluhur memahami
bahwa lidah yang terbiasa memanggil nama suci tanpa takut adalah lidah yang belum mengenal nilai suci itu sendiri. Maka menunduk menjadi pagar adab, pagar yang menjaga jarak antara manusia dengan rahasia langit. Mereka tahu menghormati adalah bentuk tertinggi dari memahami. Dan ketika manusia modern mulai lupa cara menunduk, dunia pun kehilangan keseimbangannya. Banyak yang ingin tahu segalanya, tapi sedikit yang mau diam untuk mendengar. Padahal di balik tunduk yang sederhana itu, tersimpan ilmu tertinggi. Ilmu untuk mengenal diri dan lewat diri, mengenal Sang Pencipta. Karena sejatinya, nama yang mereka tundukkan kepala untuk menyebutnya bukan sekadar nama gaib, melainkan panggilan menuju kesadaran ilahi yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Para wali tidak pernah mengucapkan nama itu sembarangan. Mereka tahu, setiap hurufnya mengandung daya, dan setiap getarannya bisa membelah ruang antara dunia manusia dan alam ruhani. Maka mereka menjaganya seperti menjaga api di tengah angin, perlahan, teduh, tapi tak pernah padam. Nama itu tidak mereka sebut untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Karena bagi para wali, kekuatan sejati bukanlah di lidah yang mampu memanggil, tetapi di hati yang mampu menahan diri. Dalam malam-malam sunyi, ketika manusia terlelap, para wali masih terjaga. Mereka berzikir pelan, menggetarkan nama-nama suci yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Setiap getar adalah doa, setiap diam adalah penyembahan. Di antara bisikan itu, nama rahasia itu ikut berputar, bukan di udara, tapi di dalam dada mereka yang bersih. Cahaya turun tanpa bentuk, dan hati mereka menyala tanpa api. Disitulah nama itu hidup, bukan di dunia suara, tapi di dunia rasa. Nama suci itu tidak pernah ditulis, tidak akan kau temukan di kitab manapun, karena tinta tak mampu menampung maknanya. Ia diwariskan bukan lewat kalimat, tapi lewat pandangan mata antara guru dan murid, lewat detak napas dalam zikir yang panjang. Bila seorang murid dianggap siap, gurunya tak memberi huruf, melainkan diam. Dan dalam diam itulah, nama itu menitis ke dalam hatinya, menjadi rahasia yang hanya bisa diingat dengan ketundukan, bukan dengan lidah. Bagi para wali, menjaga nama itu bukan berarti menyembunyikan rahasia, tapi menjaga kesuciannya agar tidak ternoda oleh ego manusia. Mereka tahu, dunia sering memelintir yang suci menjadi alat pamer. Karena itu, mereka menutupnya rapat di balik senyum dan ketenangan. Tidak perlu mengucap keras, cukup menjaga diri tetap suci, sebab nama itu hanya akan tinggal di dada yang tak lagi menginginkan apa-apa selain ridhonya. Bagi para wali, nama itu bukan sesuatu yang harus diucapkan, melainkan dihidupkan. Ia bukan suara, tapi keadaan jiwa. Saat hati mencapai keheningan sempurna, nama itu akan terdengar tanpa huruf, tanpa bunyi, hanya berupa cahaya yang menembus batin. Di saat itu, tidak ada lagi pemisah antara yang menyebut dan yang disebut, antara manusia dan Sang Pencipta. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa nama itu sejatinya bukan untuk memanggil Tuhan, melainkan untuk menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita sejak awal. Nama yang dijaga para wali adalah simbol keutuhan, tempat di mana manusia berhenti mencari di luar dan mulai mendengar di dalam. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mengajarkan bunyinya, melainkan menuntun murid agar membersihkan hati, karena hanya hati yang bening yang bisa memantulkan suara ilahi. Ketika hati itu bersih, maka nama itu bergetar dengan sendirinya, tanpa harus disebutkan. Itulah rahasia yang tidak bisa dipelajari, hanya bisa dialami. Dan mungkin, disinilah letak kebenaran yang terlupakan, bahwa yang suci tidak berada di tempat jauh, melainkan di dalam diri yang tenang.
Nama yang tak boleh disebut itu sebenarnya telah bersemayam di dada setiap manusia, menunggu untuk ditemukan. Para wali menjaganya bukan agar manusia takut, tapi agar manusia sadar bahwa sebelum mencari ke langit, ia perlu menunduk terlebih dahulu, karena di sanalah cahaya Tuhan menyapa dalam diam. The Power of Love.